Aku iki lho wis genah-genah kok dimusuhi. Rungokno ya. Jangan keninti. Sekali berimam Bukhari, itu ketika menjelang akhir-akhir umur, ada sedikit konflik dengan pemerintah. Ada sesuatu sampai beliau terusir. Gara-garanya apa? Tahu nggak gara-garanya? Gara-garanya kepala presidennya gitu, khalifahnya atau bahasa kita presiden ini mengatakan untuk apa? Untuk supaya Imam Bukhari datang ke rumahnya, ke istananya untuk ngajari anak-anaknya. Ungkapan dari Imam Bukhari juga muncul dari Imam Malik juga ini. Al ilmu ya'ti wa la yu'ta alaih. Nulis surat kok, tulis. Ya presiden. Presiden, yo, bahwasannya ilmu itu mendatangi bukan didatangi. Maksudnya apa? Lek kowe belajar teko mrene, ojo aku teko mrunu. Nang istana lho iki. Butuh pendopo lho. Istana, omane gandok. Lek gandok bisa nyolong pitik. Nang istana ngomong seperti itu, Pak. Dilihat sama khalifah. Duh, kok nekat ini? Jawab kok ini, anak. Tulis surat lagi. Ya sudah, kita siap datang. Tapi untuk duduknya sediakan yang khusus. Ya, rungokno. Untuk sediakan yang khusus. Siapa? Khalifah. Presiden. Sampai Imam Bukhari. Sampai bisa. Bahwasanya kalau mau datang ke sini belajar ilmu agama seperti yang lain. Tidak ada fasilitas. Anaknya presiden, Kang. Ayo. Anaknya presiden. Tersungging. Oh wis. Mulai sudah tang tong sampai difitnah. Difitnah beliau terusir. Imam Bukhari. Rungokno ini. Imam Bukhari. Itu orang Imam Musolanda. Wah Bukhari mek manganto saka Bukhari. Ini Imam Bukhari terusir. Apa yang terjadi? Dimusuhi sama orang. Sampai beliau meninggal. Orang meninggal Imam Bukhari katakan, ini fitnah ini orang tidak benar ini. Imam Bukhari loh. Apa yang terjadi? Allah tidak menginginkan seperti itu. Apa dibuat oleh Allah? Keluar dari kuburan Imam Bukhari bau wangi. Seluruh kampung bau. Seluruh daerah yang musuhi beliau bau. Wangi. Wangi. Dicari di kuburan. Ternyata, kuburan Bukhari ini. Astagfirullah, tidak benar kita orang. Tobat, Pak. Tobat yang musuhi beliau, tobat tapi beliau sudah meninggal. Makanya itu hati-hati. Wali min auliyaillah itu ketika hidup di dunia ada kemanfaatan yang besar. Tapi jarang orang tahu. Kemanfaatan yang besar akan dia dapatkan ketika dia sudah berada di alam kuburnya. Di daerah ada pengajar, mungkin itu musuhi dia. Ini pengajar, suka nyindir, suka ini, suka itu. Tapi ketahui, kalau dia sudah meninggal, inti akan tahu gimahnya dia. Tapi sayangnya diketahui setelah meninggal. Minta maaf sama Allah. Alhasil berbuat taubat sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai taubat semuanya, hilang anggapan jelek kepada Imam Bukhari. Tahu enggak? Bau wangi itu hilang lagi. Hilang. Jadi disetel sama Allah. Makanya hati-hati, jangan main-main sama orang pilihannya Allah. Itu caci maki orang gini, apa itu, hati-hati. Dan konflik-konflik seperti itu biasa, Pak. Zaman dulu sudah ada. Imam Ahmad bin Hanbal dicambui kok. Sampai beliau meninggal karena bekas cambukan tadi itu. Udah. Illa wa fillah aja. Jangan tendeni siapapun. Dan jangan merasa anak ini sudah terpojok, anak ini sudah dimusuhi, anak ini padahal gini. Ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Maaf ya, maaf. Dibandingkan debu yang ada di sandalnya tidak ada apa-apanya. Maaf, kita semuanya ini. Makanya jangan merasa anak teraniaya. Tidak ada. Ada yang musuhi ente juga ada yang cinta sama ente. Kalau diuntan kayak duit ngono. Ya pada
dihormati, tidak perlu. Kok yang penting istiqomah.